Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin hadirat kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pengajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang pada kali ini akan memasuki pembahasan hadis yang ketiga. Sebelum kita memulai, mari kita semua bertawasul kepada Rasulullah dan juga pengarang kitab ini, Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita kaji dari hadis pada pertemuan kali ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada sholihin wal awliya'il arifin wa sahabati ajmain, summa ila arwahi masyaikhina khususan ila musannifi hadzal kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi, waliman lahu haqqun alaina waliman ahsana ilaina syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, afatul ilmi utawi afate ilmu, bahayane ilmu iku annisyanu, lali. Bahayanya ilmu itu apa? Lupa. Wa idha'atuhu, lan utawi menyia-nyiakan ilmu iku antu hadisa, yento ngucap sira bihi kelawan ilmu ghairu ahlihi ing sakliyane ahline ilmu. Dan bagian dari menyia-nyiakan ilmu itu adalah berbicara atau mentransfer ilmu kepada yang tidak ahli ilmu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dari hadis ini bisa Rasulullah bersabda bahwa bahayanya ilmu itu adalah kita bisa mendapatkan bahayanya ilmu karena apa? Karena lupa. Kenapa bahayanya itu? Ilmu itu lupa. Iya. Ilmu itu kan di dalam ajaran Islam itu harus diamalkan. Kalau kita sudah faham, sudah mengetahui satu ilmu, itu harusnya kita ingat. Ketika kita ingat, kita memahami ilmu itu. Ketika kita memahami ilmu itu, maka ilmu itu akan kita amalkan. Coba kalau sebelum ilmu itu kita amalkan. Jangankan kita amalkan, faham saja belum. Bagaimana kalau akan faham, mau faham saja sudah lupa. Jadi memang harus ingat dulu ilmu itu, baru memahami, baru setelah itu melaksanakan.
Karena memang ilmu itu kalau dalam ajaran Islam itu kan untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, untuk diaktualisasikan supaya berbuah menjadi akhlak yang baik. Jadi kalau bahasa sekarang ilmu yang memang harus diterapkan. Nah karena itu gimana kita bisa menerapkan ilmu? Wong substansi ilmu apa yang kita pelajari saja itu lupa. Kan gitu. Gak bisa kita menerapkan ilmu. Karena itu orang kalau sudah pernah mempelajari satu ilmu, kok dia lupa, itu akan menghasilkan bahaya. Karena apa? Karena ketika sudah masuk di dalam pikiran kita, itu kita tidak akan bisa memahami kalau kita lupa. Dan tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak paham. Gitu. Nah, ilmu itu kan harus memberikan manfaat. Dan memberikan manfaat itu harus diterapkan. Ilmu tidak boleh hanya jadi sebuah wacana yang ada di pemikiran. Karena ilmu itu harus jadi laku di dalam ajaran Islam. Itu harus jadi laku. Harus bisa diterapkan, harus bisa dipraktekkan. Ketika diterapkan, dipraktekkan, maka akan muncul pahala. Kalau hanya jadi wacana, nggak bisa jadi pahala. Karena itu, kalau sudah tahu, mendingan punya ilmu sedikit, tapi diamalkan. Jangan dilupakan, difahami, dan diamalkan. Ketimbang terlalu banyak, lupa semua. Maka akan tidak paham, dan ketika tidak paham, akan tidak melaksanakan ilmu itu. Ketika tidak bisa dikonversi menjadi amal, maka tidak akan bisa dipahala. Padahal kita nanti bisa masuk surga atau tidak masuk surga kan persoalan pahala. Nah ini, karena itu, awas hati-hati. Afatul ilmi an-nisyanu. Bahayanya orang mempunyai ilmu itu apa? Lupa. Teori lupa itu apa? Kenapa sih orang itu lupa? Karena apa? Karena kita menganggap bahwa sesuatu itu tidak penting. Maka kita akan melupakan itu. Berarti kalau mau kita lupa akan ilmu, berarti kita tidak menjadikan ilmu itu penting. Sehingga kita lupa. Sama seperti umpamanya, kenapa kita kok tidak pernah lupa sama orang tua kita? Kita tidak pernah lupa sama orang-orang terkasih kita. Karena apa? Karena orang tua kita dan orang terkasih kita itu kan selalu masuk di dalam pikiran kita bahwa inilah orang-orang terpenting dalam hidup kita. Karena itu kita tidak akan mungkin melupakan. Makanya jangan sampai lupa terhadap ilmu. Mendingan tahu sedikit ilmu, ingat sedikit ilmu, dan ilmu itu difahami, habis itu nanti diterapkan. Daripada banyak tapi kita lupa semua, maka akan jadi bahaya. Karena apa? Tidak bisa dikonversi menjadi amaliyah yang baik sehari-hari. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Dan jangan sampai menyia-nyiakan. Karena apa? Menyia-nyiakan, memberikan ilmu, mentransfer pengetahuan itu tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan ahlinya ilmu. Mohon maaf, umpamanya kita ngomong sama anak kecil, anak TK, kok kita pakai ilmunya mahasiswa? Ya anak TK itu ya nggak tahu apa-apa. Akhirnya apa? Apa yang kita katakan kepada anak TK, tapi pakai teori-teori yang ada di perguruan tinggi, teorinya sosiologi, teori tentang psikologi, teori ini, ya anak TK yang nggak tahu. Berarti kan itu apa? Menyia-nyiakan. Sehingga apa? Berarti anak kecil ini nanti nggak akan bisa melaksanakan itu. Sehingga akan sia-sia. Kalau bahasa Jawanya mospro, sia-sia. Nah, karena itu, sekali lagi ini salah satu dahsyatnya pesan Rasulullah di balik hadis ini. Kalau melakukan, mentransfer ilmu, itu harus disesuaikan dengan ala qadri ukulihim. Sesuai dengan kemampuan pemikiran di mana kita mentransfer ilmu itu.
Kalau umpamanya kita mengajari anak MI, ya sudah pakai bahasa yang difahami, dimengerti anak MI atau anak SD. Jangan pakai bahasa kuliahan. Karena ketika pakai bahasa kuliahan, ilmu itu nggak akan bisa masuk ke dalam anak MI. Dan ketika tidak masuk, tidak akan bisa dikonversi menjadi amaliyah. Nah, contoh umpamanya, kalau kita memberikan pesan-pesan, itu audiensi kita itu mentransfer ilmu, kira-kira audiensi kita siapa? Kalau audiensi kita umpamanya orang tua, ya berarti ya pakai bahasa-bahasa yang bisa diserap oleh orang tua, yang kira-kira pengetahuannya itu bisa paham. Ya kalau kita maunya audiensinya orang tua tapi pakai bahasa gaul, wah itu nanti orang tua juga nggak akan masuk. Artinya apa? Pesan-pesan agama yang mentransfer ilmu agama itu juga harus disesuaikan dengan konteks, ruang dan waktu kontekstual. Sehingga pesan-pesan itu, ilmu agama, ilmu apapun itu bisa masuk dan dikonversi menjadi amalia dan bisa diterapkan. Sehingga tidak sia-sia pesan itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan orang yang menjadi audien, maka ilmu itu akan menguap dan akan dilupakan begitu saja. Anisyan, dan akan menjadi bahaya sesuai dengan teks hadis yang di awal tadi. Di sini pentingnya isu yang terpenting adalah isu apa? Sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan audiennya. Dan ini sesuai dengan pesan ajaran agama supaya kita semua berbuat adil. Adil itu apa? Adil itu sesuai dengan proporsinya, konteksnya. Berikanlah ilmu itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Berikanlah ilmu itu kalau memang audiennya anak TK ya sesuai dengan anak TK, supaya anak TK bisa melakukan dan mengaktualisasikan ilmu itu. Berikan ilmu itu kepada anak MI sesuai dengan kemampuan anak MI itu supaya bisa dikonversi menjadi amaliyah. Berikanlah ilmu itu kepada anak SMA sesuai dengan kapasitas pengetahuan anak SMA itu supaya bisa dikonversi menjadi amaliyah. Berikanlah ilmu itu sesuai dengan kapasitas mahasiswa supaya bisa dikonversi dan diterapkan sesuai dengan kapasitas pengetahuan mahasiswa itu supaya tidak sia-sia. Nah, karena itu kalau sudah seperti itu sesuai dengan konteksnya masing-masing, insya Allah semua orang akan banyak mendapat pahala dari ilmu yang diamalkan itu. Karena di dalam tradisi umat Islam, al-ilmu, ilmul hal. Ilmu itu untuk diterapkan, bukan hanya sebatas jadi wacana. Ketika ilmu itu diterapkan, maka ilmu itu akan bisa dikonversi menjadi pahala-pahala. Dengan pahala-pahala itulah nanti kita bisa menghadap Allah dengan pahala yang banyak dan insya Allah bisa dimasukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.